Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwah, para akhwat sekalian, para mahasiswa, mahasiswi, para ustadzat sekalian, hafizakumullahu jami'an wa barakallahu fikum aynama kuntum. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa kita melanjutkan kembali belajar kita tentang al-muqaranah bainal madzahib, perbandingan mazhab, tentang perbandingan mazhab. Nah, sebelumnya kita sampaikan sholawat dulu ya untuk majelis kita, sekalipun tidak secara langsung. Kita sampaikan sholawat kita kepada manusia terbaik, manusia termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya kita pelajari tentang ta'riful fiqh, kemudian tentang masadirul fiqh, ya, dan juga tentang nash'atul fiqh. Ya, sekarang yang akan kita pelajari sekali lagi ya tentang nash'atul fiqh. Ini hal yang sangat penting dalam memahami fiqh. Ya, nash'atul fiqh ini kalau dalam ilmu fiqh ya nanti menjadi taras tersendiri, madah tersendiri, namanya tarikhut tasyri'. Ya, sejarah pensyariatan. Nah, mengetahui sejarah itu sangat penting. Ya, mengetahui sejarah sangat penting. Ya. Baik, nah sekarang yang akan kita pelajari ya, poin keempat itu adalah al-a'immah al-arba'ah, ya. Karena perbandingan madhab itu juga maknanya adalah perbandingan 4 imam madhab. Ya, perbandingan 4 imam madhab. Yang pertama ya, ini diurutkan sesuai urutan tahun kelahiran ya, sesuai yang paling muda ya. Paling tua afan ya. Yang pertama adalah An-Nu'man ibnu Tsabitin bin Zuta, atau yang dikenal dengan Abu Hanifah ya. Yang dikenal dengan Abu Hanifah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah. Kalau tahun segini ya berarti ini beliau masuk golongan tabi'in ya, golongan tabi'in, wafat di tahun 150 Hijriah ya. Berarti ini beliau hidup di masa dinasti Umayyah ya. Di mana tempat tinggal beliau? Tempat beliau di Baghdad ya, di Baghdad di Irak ya. Nah, nanti ini semuanya bisa memberikan gambaran bahwa keberadaan beliau, keberadaan ulama mazhab itu di mana. Karena ini akan mempengaruhi yang namanya akan mempengaruhi hasil ijtihadnya ya. Nah, beliau di Baghdad. Ulama yang mengikuti mazhab ini siapa saja? Kita lihat, ini ulama yang masyhur ya. Ada Abu Yusuf, ada Muhammad ibnul Hasan, ada Zufar, ada Al-Hasan bin Ziyad. Ini para ulama yang menjadi pengikut atau penerus ya mazhab Hanafi. Nah, kemudian mazhab ini berkembang di mana? Makanu intisyari mazhab. Nah, mazhab Hanafi ini berkembang di beberapa negara, terutama di Irak sendiri karena memang kelahiran beliau di Baghdad ya. Yang kedua di Turki. Tapi tentu tidak semua warga Turki ini nanti mengamalkan mazhab Hanafi ya. Tapi maksudnya banyak berkembang di Turki kala itu ya. Tentu kalau konteksnya sejarah masa kini, tentu namanya negara itu bisa saja mengalami perbedaan. Sebagaimana di Nusantara, di negeri kita pun juga demikian. Ya, kalau kita lihat amaliyah orang terdahulu itu lebih dekat dengan Syafi'iyah. Ya, lebih dekat dengan Syafi'iyah. Tapi kalau kita melihat hari ini kan ternyata ya tidak demikian ya, tidak demikian. Baik, nah. Kembali ke makanu intisyaril mazhab Hanafi, ada di Irak, di Turki, di Pakistan, di Afghanistan juga ya. Afghanistan, di India, di Cina, Wasatu Asia, di Asia Tengah ya, di Syarqu Eropa bagian timur. Ya. Kalau sekarang ya, kalau saya di Suriah, di Syam itu ternyata juga masih sekarang ini pengikutnya Hanafi juga banyak ya. Di Syam itu kalau enggak Syafi'i maka Hanafi. Di Syam, di Suriah ya sampai sekarang. Jadi kalau enggak Syafi'i, Hanafi, rata-rata demikian. Ya. Usulul mazhab yang ketiga, poin yang ketiga tentang Imam Abu Hanifah, usulul mazhab, pokok-pokok atau landasan-landasan dalam mazhab ya, atau masdarnya. Ya, jadi dalil-dalilnya, sumber-sumbernya dari mana? Tentu sebagaimana sebelumnya kita pelajari, dalil yang disepakati kan ada 4. Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' wal Qiyas. Jadi semua 4 imam mazhab mesti
mesti menggunakan empat dalil ini, empat sumber tasyri' ini. Hanya saja sebagian ulama nanti menggunakan sumber yang lain, seperti Imam Abu Hanifah di sini beliau menggunakan istihsan. Jadi menurut beliau istihsan itu ada dan bisa menjadi dalil. Nah, apa itu istihsan? Nah, antum bisa buka kembali di Daras Usul Fiqh ya. Kemudian juga Al-Hil, apa ini Al-Hil ya? Belum disebutkan ya. Baik, nah, Kutubul Madhab. Nah, ini kitab-kitab madhab Hanafi apa saja? Kutubu Dhahirur Riwayah, ada Siyar Al-Kabir, ada Siyar As-Saghir, Dhahirur Riwayah ya, ada Siyar Al-Kabir, ada Siyar As-Saghir, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir, Al-Aslu Az-Ziyadah. Nah, Qulu hali Muhammad bin Hasan Asy-Syibani. Ini salah satu ya penerus mazhab Abu Hanifah, itu kan Muhammad bin Hasan tadi ya. Semuanya ini kitab Dhahirur Riwayah, ini adalah memang ya Imam Abu Hanifah tentu tidak semua empat madhab itu nanti semua permasalahannya beliau tuliskan sendiri, tapi yang menuliskan adalah muridnya. Nah, murid inilah representasi dari gurunya. Maksudnya demikian ya. Wa qad jama'a al-Hakim asy-Syahidu fi kitab al-Kafi wa Syarhul Kafi lil Imam As-Sarkhasi fi kitab al-Mabsut. Ya, ini kitab-kitab yang jarang ya. Kita ini kan jarang kembali ke kitab-kitab Hanafi ya. Kita ini sekarang ini ya seringnya kalau enggak Hambali maka apa ini? Syafi'i ya. Karena jarang di kita Hanafi yang kita jarang. Kalau antum tahu ya, kalau ada syekh sholat subuhnya itu menunggu agak terang, berarti itu makin mazhab Hanafi. Ada dulu syekh kita, Syekh Samir An-Nas ya, beliau ulama Suriah, ketika datang ke Indonesia, ya kita jarang melihat beliau sholat subuh bersama gitu. Ternyata beliau sholat subuhnya nunggu agak siangan. Kenapa demikian? Mazhabnya Hanafi, waktu yang paling afdol untuk sholat subuh itu bukan fi awali waktu ya, tapi di agak akhir gitu. Ya, dan itu ada dasarnya. Nah, kan kita tidak mengambil ini ya, makanya kemudian kitab-kitab yang bermadhab Hanafi jarang kita pelajari ya. Ya, mustalahatul madhab, ya, ini istilah-istilah dalam madhab Hanafi, ada al-Imamul Azam, ada Sahiban, ada Asy-Syaikhan, ada At-Tarfan, ada Syekhul Islam, ada Imamul Haramain. Ya. Haramain itu maksudnya adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah madhab yang kedua adalah Malik bin Anasin ibni Malik al-Asbahi, Malik bin Anas bin Malik. Imam Malik ya, atau madhab Maliki. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah ya, wafat pada tahun 179 Hijriah. Sama ya, ini pada masa-masa kekhalifahan Umayyah ya, dinasti Umayyah ya. Beliau tinggal di mana? Tinggal di Madinah. Ya, beliau tinggal di Madinah. Nah, nanti berbeda ya, yang di Baghdad dengan Madinah, karena Madinah ini dikenal dengan ahlul hadis. Madinah itu adalah madrasatul hadis. Ya, sementara Irak, Baghdad itu adalah madrasatul ra'i. Karena kala itu hadis itu belum tersebar banyak keluar Madinah, keluar Hijaz, keluar Mekah dan Madinah. Yang paling banyak di mana? Ya di Madinah. Ya. Maka salah satu imam madhab yang mengumpulkan hadis ini adalah Imam Malik. Ya, dengan muwatta'nya kan begitu. Karena memang beliau berada di Madinah. Di Madinah itu kan sahabat masih banyak ya. Ya, hadis itu kan disebarkan oleh sahabat. Nah, daerah mana yang di situ banyak hadis? Daerah di mana di situ banyak sahabat. Nah, daerah mana yang paling banyak sahabatnya? Tentu Al-Madinah dan Makkah kan begitu. Ya, taib ulama madhab. Siapa ulamanya? Ada Ibnul Qasim, ada Ibnu Wahab, ada Asyhab, ada Asbagh, ada Ali bin Ziyad, ada Ziyad Al-Qurtubi, ada Ibnul Majishun, ada Nafi. Maka intisyarul madhab, daerah penyebaran madhab, ada Syamalu Afriqiya wa Gharbiha wa Wasatiha, itu Afrika Selatan, Afrika Barat dan Afrika Tengah ya. Di daerah Afrika ini madhab Maliki banyak ya. Antum kalau melihat ada orang yang sholatnya ya tidak mengangkat sholatnya ketika berdiri, tangannya itu tidak bersedekap ya, posisi tangannya itu di samping itu namanya madhab Maliki. Itu ternyata madhab Maliki. Nah, daerah mana itu? Itu kan daerah-daerah Afrika ya. Jadi jarang di Asia ini, setahu saya nggak ada yang begitu ya. Belum, nggak ada yang begitu. Nah, ini lahu intisyarun fil Hijaz. Ternyata beliau juga madhab Maliki ini juga ada yang beberapa menyebar di Hijaz, di Mekah atau di Madinah. Tapi ingat ya, memang tidak banyak ya. Sekali lagi yang paling banyak itu yang paling tua gitu. Ya, yang paling muda ya. Yang paling muda ya Imam Syafi'i, dan berikutnya Imam Ahmad ya. Taib.
Usulul madhab itu ada Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, dan beliau juga istihsan, ada Saddud Dzara'i', ada Amalu Ahli Madinah. Ya karena beliau tinggal di Madinah dan beliau melihat amaliyah penduduk Madinah, sehingga bagi beliau ya amalan ahli Madinah itu menjadi hujah gitu loh. Ya, menjadi hujah. Kemudian al-istishab ya, itu al-istishab dalam usul fikih ya. Nah, kitab-kitabnya ada Al-Mudawwanah Al-Kubra lil Imam Malik, ada Al-Kafi fi Fiqh Ahli Madinah li Ibni Abdul Bar, ada Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid li Muhammad Ibnu Rushd ya, Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd. Ini madhab Maliki. Mukhtarus Khalil, Al-Muwatta Imam Malik, Ahkamul Quran li Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu Ahkamul Quran itu tafsir ya. Tafsir, tapi maksudnya kan dalam tafsir itu kan juga ada pandangan fikihnya ya, karena ada pandangan fikihnya. Nah, fikihnya merujuk ke imam siapa ya? Ya Imam Malik. Ya, ada Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi. Ini juga kitab tafsir. Nah, tapi sekali lagi dalam kitab tafsir itu nanti membicarakan juga fikih. Nah, fikihnya kembali kemana? Ke Imam Maliki. Jadi kitab tafsir Al-Qurtubi itu Maliki ya. Ini yang kitab yang terkenal ya. Ada Ahkamul Quran li Ibnil Arabi. Bukan Ibnu Arabi yang sufi ya, ini Ibnu Arabi yang faqih. Nah, mustalahatul madhab, istilah-istilah madhab tersebut ada Iraqiyun, ada lain-lain ya. Saya kira demikian, dua dulu ya, madhab Hanafi dan juga madhab Maliki. Jadi urut ya, Hanafi atau dikenal dengan Imam Abu Hanifah itu namanya adalah Nu'man bin Thabit. Ya ini, jadi kan gini ya, ulama fikih itu kan banyak, bukan hanya 4. Bukan hanya 4, tapi yang terkenal, yang masyhur, yang banyak muridnya, yang banyak penerusnya itu 4. Nanti ada Sufyan Ats-Tsauri, itu juga ulama fikih, seorang mujtahid juga. Tapi mungkin tidak banyak penerusnya, sehingga kemudian terhenti pada beliau saja. Ya. Nah, ini 4 imam madhab ini yang mu'tabarah ya, mu'tabarah. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sesi lainnya ya.